Gue banyak ilmu dapat dari kampus, tapi begitu terjun ke lapangan, kok rasa-rasanya nggak bisa di copy paste amat ya yang dari kampus ya. Oh gini lo, tiap tanggal tua lo. Belum lagi yang karyawan keluar masuk, turnover yang tinggi, apa segala macamnya, kayak begitu-begitu kan juga. Sekolah itu tepat kalau misalkan lu pengen ke dunia yang compliance. Contoh kalau misalkan lu itu compliance dalam dunia pabrik gitu kan ya. Lu harus tahu nih, WC sama lu punya jarak ke mesin jahit itu sekian meter. Oh keren nih. Emang lu harus mau kagak mau nggak boleh kreatif, kebayang sih lu. Kita kasih solusi. Agus Leo Halim lagi nih. Permintaan lu banyak banget bro. Selamat sore Komandan. Selamat sore Bapak Komandan. Kenapa? Karena kan katanya bener ya, lu punya statement kuliah is scam ya? Itu kayak beda orang ya, tapi mukanya mirip kali mungkin nih. Matanya mirip kan? Enggak, sebenarnya bukan scamnya. Gua sepakat tanda kutip ya, tentang kalau nggak dibenahin kita bakal gini-gini aja secara literasi pendidikan. Ya, make sense. Bagi oknum-oknum yang bertugas di sana ya, oknum ya. Dan lihat deh, tingkat pengangguran Indonesia ini tertinggi bro di Southeast Asia, apa di Asia Tenggara. Tuh, ASEAN kan? Paling besar. Kamboja paling kecil. Gue curiga orang kita pada pindah ke sono. Buat apa ya? Jual ginjal. Masuk. Enggak kan tiba-tiba kan kemarin kan sempat admin judol lah, apa segala macamnya kan berbahaya tuh ya. Ya. Buat di Kamboja nggak semuanya, tapi katanya begitu. Ya. Gue berharap sih ini hoax ya, tapi anyway begitulah. Kementerian Tenaga Kerja bro, catat 44.000 pekerja kena PHK sepanjang Januari sampai Agustus 2025. Dan ini relate. Kalau teman-teman lihat episode kita yang kemarin deh, bareng sama Agus yang paling baru tuh terakhir, waktu kemarin kita ngebahas apa ya? AI. Iya, tentang digital produk lah. Yap. Karena mungkin mereka ngerasa bahwa ekonomi lagi lesu, mereka kena PHK, akhirnya mencoba sampingannya adalah jual produk digital karena mereka sebenarnya punya skill. Yap. Ya kan? Tapi sayangnya mereka harus kena PHK, ya udah kenapa nggak skillnya dijual aja? Lewat produk digital, e-book apa segala macamnya, akhirnya ada potensi dibeli. Nah, makin kesini makin ngerucut bahwa gara-gara ternyata kemarin kita sempat bahas mengenai lu pengen gak sih sebenarnya di Indonesia ini punya kampus yang masuk atau literasinya adalah terkait mengenai ekonomi kreatif, praktisi, dan yang ngajar tuh bukan hanya sebatas akademisi, tapi memang mereka tahu lapangan. Mereka pernah bangkrut, mereka pernah gagal, yang ngajar loh. Jadi benar-benar itu salah satu mimpi gue sih sebenarnya, terutama di kreatif industri bro. Nah ini lihat, banyak banget bro yang marah setuju bro. Ratusan ya. Pak Menteri Pendidikan kita bikin aja besok kali ya. Bisa. Karena gue nggak tahu deh, menurut lo gimana bro ya? Gue nggak bilang kampus-kampus yang sudah ada adalah template terkait kayaknya mungkin pengajarannya silabus gitu-gitu aja. Gue nggak bilang itu enggak. Tapi karena mungkin secara emosi mereka pengennya, iya ya, gue kok udah lulus S1 tapi tetap nganggur ya. Gue nggak tahu salahnya di mana ya. Gue juga nggak elok juga sih gue bilang kampus yang salah sih. Kalau berbasiskan yang data yang kita kumpulin nih ya, uniknya tuh usianya itu usia yang tanda kutip harusnya itu sudah bekerja gitu loh. Oh iya. Dimana kalau misalkan kita ngomongin usia-usia 18 umum lah ya, mencari edukasi gitu kan ya. Ini usia yang tanda kutip harusnya udah produktif, udah tahu, udah levelnya mungkin manajer ya. Kita ngomongin di Jakarta udah pala 3 atau late 20s itu kan harusnya udah manajer ya. Tapi fakta bahwa mereka itu masih pengen mencari pendidikan yang tanda kutip informal, itu menurut gue suatu indikator yang agak unik ya. Oke. Kita kupas aja mau nggak? Ya, terkait kuliah ya, terkait edukasi dan lain sebagainya. Kampus. Gini. Ini agak tajam. Gue mulai dengan tajam nih. Ini sambil kita buka datanya. Jadi waktu itu gue pernah bahas mengenai literasi, mengenai marketing evolution. Yang gue bilang bahwa gue satu-satunya atau mungkin salah satunya lah, orang yang lumayan kenceng terkait 4P udah gak relevan. Gue bareng sama Pak Bi, ya gue jadi bawa-bawa Pak Bi juga ya, karena memang Pak Bi juga punya materi bagus banget mengenai kurangnya relevansi kalau masih dipakai 4P, product, price, place, promotion, marketing mix di era zaman sekarang. Mungkin gue karena anak muda nih, gue lebih bilangnya bahwa kayak udah gak guna. Kalau Pak Bi mungkin udah gak relevan deh, jangan kenceng-kenceng banget. Kamu masih muda sih gitu. Nah, ternyata gue di feedback sama dosen-dosen bro. Gue gak bilang semua lah. Yang kena bahwa waktu itu narasi gue memang tajam juga sih. Ini kampus-kampus harusnya bebenah nih. Secara silabus, secara program studi. Gue juga gak bilang semua sih. Gue bilang bahwa ya bagi-bagi yang memang pengajarannya masih tanda kutip nggak di-upgrade gitu loh. Serang gue sama dosen-dosen. Tahu apa kamu anak kemarin sore kamu? Iya wajar lah dia pasti reaktif ya. Tapi intinya adalah mungkin gara-gara itu juga akhirnya
bagi yang merasa gue udah kuliah kok tetap nganggur. Benar. Dan bahkan tanda kutip dia berasa skillnya itu bahkan nggak mumpunin ke adaptasi di zaman sekarang kan. Mereka mencari kan informasi baru kan gitu kan. Iya lagi. Tuh lihat deh. Coba kok deh. Enggak, kali ini cuma kayak di patch yang ini doang kali. Coba naik kan 30-an, 40. 35, 33, 41, 45. Yeah. Bisa dihitung jari tuh yang di bawah 25 itu. Terutama narasi kita kemarin bahwa seandainya ada kampus yang memang bantu kita untuk benar-benar praktis, taktis, lapangan, terjun untuk dapetin cuan ya. Dengan minim resiko. Yeah. Makanya lu kan dikenal sebagai Bapak Digital Produk Indonesia. Oke. Iman Ghazi Indonesia. Alex Hormozi Indonesia. Ya kayak gitu-gitulah ya. Jadi akhirnya oke nih, nggak perlu effort banyak gitu nggak sih? Terhadap produk digital atau gimana nih? Iya apapun. Ya dengan respon-respon seperti ini kan mereka ngerasa bahwa kayak sekarang bukan lagi sampingan, tapi kayak justru sampingannya menjadi pendapatan yang utama gitu loh. Di sektor yang informal. Menurut lo gimana? Mungkin kalau gue secara first principle thinkingnya, gue berasa semua orang yang pengen cari penghasilan sampingan, kayak ini nih ya, kan berarti memberikan indikator bahwa mereka itu pengen mencari sampingan kan. Dimana core-nya dia mungkin tanda kutip masih kurang signifikan di pencarian sampingan. Menurut gue, terlepas dari akademi apapun, menurut gue lu kalau bisa framework yang gue pakai ada 3P. Apa tuh? Pertama adalah passion. Oke. Dimana lu tuh mempunyai passion nggak? Definisi passion gue bukannya keseruan nih. Iya. Passion literally itu untuk menderita melakukan aktivitas tersebut. Oke. Contoh lu benar-benar passionate banget terhadap melukis. Iya. Habis itu ke berikutnya problem. Lukisan lu itu menyelesaikan masalah gak sih? Oke. Nah itu banyak orang miss tuh kadang-kadang. Iya. Dia berasa dia punya karya gue keren. Please beli. Aduh. Padahal belum tentu. Iya lagi. Dia punya passion itu menyelesaikan masalah orang. Nah asumsi udah menyelesaikan masalah ke yang terakhir. Kira-kira profitnya berapa sih? Nah menurut gua 3P-nya itu buat lu pada yang bener-bener specifically pengen coba ke side hustle, bahasanya lu kayak mau menyamping ke sini ya. Iya. Kan dia udah tanda kutip mungkin berasa nggak mumpuni nih yang sekarang yang formal kok jadi kayak gini doang gitu ya. Kok jalur edukasi formal kok cuma menghasilkan segini doang ya, dia pengen cari yang lain nih. Nah yang lain ini menurut gua frameworknya 3P itu dulu. Keren. Oke. Dari 3P ini yang gua apresiasi ya, pola pikir lu akhirnya turunannya coba gue pretelin. Kok rasa-rasanya nih berarti ada satu yang harus kita perhatikan terkait variabel sama fix. Bahasa guanya aja sih sebenarnya. Fix berarti pendapatan yang dia dapat secara pasti tiap bulan ya, which is dia orang kerja kantoran. Corporate. Ya, corporate apa segala macam. Variabel ya memang dia dapetin sampingan atau mungkin freelancer apa segala macamnya yang akhirnya dia harus jalanin. Nah, ini kan kayak plus minus bro. Menurut lu seperti apa ya? Untuk terkhusus Indonesia yang mau kita bahas sekarang ini adalah untuk gimana cara naikin ekonomi kita gitu kan. Akhirnya kita coba menyelesaikan masalah pengangguran. Mereka punya penghasilan, hidupin ekonominya keluarganya dan lain sebagainya. Nah, cuma kan plus minusnya gini. Kalau lu di fix, kita ngomong UMR ya. Kita nggak bilang mayoritas dan UMR. Kita nggak bilang orang-orang yang udah direktur, manajer, kita nggak lagi bahas itu. Yang paling banyaknya adalah di UMR itu kan. Pegawainya. Nah, mereka dapatnya pasti. Tapi mohon maaf nih, sampai pensiun dia kan segitu-segitu aja. Kalau naik ya alhamdulillah, beda cerita. Tapi kan berapa banyak juga yang akhirnya dia sampai pensiunnya levelnya di situ-situ aja. Nah, tapi yang variabel kelihatannya gede nih. Dapat sampingan ini itu bisa di atas UMR, bener nggak? Tapi kan nggak pasti setiap bulan bro. Iya, fluktuatif. Nah, coba deh buka datanya Aldan. Kalau tadi nyimak omongan saya, buka di ChatGPT, minat orang dari sekedar angka aja, apa dari sekedar kepastian per bulannya. Nah, maksud gua adalah Indonesia bisa diajak kan nih, rakyatnya kayak bahasanya apa ya? Upgrade, berani ya, ngambil kesimpulan atau keputusan bahwa ya lu upgrade dan lu dapat penghasilannya memang nggak tetap nih, tapi ada peluang, opportunity besar di luar sana yang bisa lo dapetin di atas UMR lo. Tapi kalau lo nggak coba, ya lo bakal begini terus sampai lo pensiun. Atau sekalinya coba dan lo ketemu hacksnya, ya lo bisa akan kayak gimana bro, bottleneck. Sekalinya bisa ngelewatin fase itu, langsung udah tahu celahnya. Nah itu bisa dibuka nggak sih di datanya di Indonesia? Kalau ada, ternyata iya yang paling tinggi sebenarnya mereka tuh nggak peduli mau tuh tetap apa enggak. Udah diajak Indonesia nih bisa bener-bener
berani resiko. Kalau gue ngeliat dari kemauan Gen Z di saat sekarang dengan quick win, cryptocurrency tinggi angkanya, harusnya sih berani ngambil resiko ya. Kalau yang muda kali ya, kalau misalnya kita ngomong tadi yang pala 3 sih gue asumsi pasti resikonya rendah, portfolio resikonya. Tapi kan konsumtif yang muda sekarang. Yang muda benar ya, gue setuju. Kalau misalnya muda gue setuju. Produktif, konsumtif, mayoritas. Gue nggak tahu ya. Iya. Atau jangan-jangan mengiring opini juga buat yang 45, 50. Udahlah, gue udah nyampe dasar laut juga. Hayo dah, gue hadepin dah. Ayo dah, berani deh gue deh. Lah, mereka berani-berani bro. Udah kayak begini, apalagi dia ngeliat sekarang flexing di mana-mana. Itu ngelebar sih. Gue nggak tahu nih bisa terjadi di Amerika atau kagak ya. Tapi kalau di Indonesia atau kagak ya. Tapi kalau misalnya di Amerika, ada yang bilangin kenapa industri wellness itu akhirnya bisa besar di Amerika. Karena katanya yang muda-muda, milenial sama Gen Z ini berasa, gue nggak mungkin bisa beli rumah. Oh, udahlah, kebutuhan primer gue udah gak tercukupi, kemudian gue might as well sewa aja. Gue punya ada chunk of my money, might as well gue masuk ke industri yang tersier ataupun sekunder. Oh iya. Gue lebar lagi tuh ke poin lu terhadap orang yang berasa, ya udahlah gue udah gak bisa kemana-mana lah, ya udahlah might as well dibandingin gue coba cari mumpunin gue punya kebutuhan primer, udah gue coba sekunder sama tersier. Oh, oke. Tuh lebar tuh tadi ngecabangin gue. Tapi balikin lagi ke lu punya poin terhadap yang tadi fix sama variabel. Menurut gue tuh menarik tuh. Yang di fix itu gue berasa lu pada yang pengen gak kayak lu ngomongin akhirnya di sana-sana aja. Lu pada tuh butuh punya kedewasaan bahwa perusahaan itu ngeliat lu jadi 4 pada umumnya. Apa tuh? Dimana yang pertama adalah lu bener-bener itu problem receiver doang. Lu dikasih tugas, selesain. Iya. That's it. Iya. Yang kedua adalah lu problem paraphraser. Lu dikasih tugas, lu at least tuh udah bisa mikir. Ini kayak gini ya? Nah, masih udah nanya. Okay. Problem paraphraser. Ketiga adalah lu udah dikasih problem, lu bisa offer solution. Lu kasih solusi, ya kan? Yang keempat, lu problem owner. Lu dikasih problem, gue cari sendiri problemnya apa, gue beresin sendiri. Yeah. Nah, jadi kalau misalkan lu yang fix, gue mau kasih tahu, lu kalau misalkan mau nggak di sana-sana aja, lu harus bisa naik level itu. Karena gue yakinin lu juga bisa mungkin echoing atau bahkan kita bisa berdebat di sini, orang-orang yang kita kalau misalkan punya pegawai yang benar-benar extreme ownership terhadap problem, ada problem gue pokoknya beresin nih gitu kan ya. Pasti kan buat kita sesuatu yang bagus kan. Nah itu kalau misalnya yang di fix. Nah yang di variabel ini lu harus mikirin nih, lu udah 9-5 lu nggak suka kan sama barangnya gitu kan. Yeah. Udah barang lu di sana-sana aja, gaji lu di sana-sana aja. Yeah. Nah terus 6-12 ini lu rela gak lu punya downtime kalau bahasa pabriknya yang lu harusnya bisa nyantai gitu kan ya. Tapi lu pakai ke sesuatu yang mungkin keponnya lu upsetnya tinggi. Tapi bisa beresiko juga kan, siapa tahu nggak jadi apa-apa juga. Iya. Contoh kita ngomongin dia itu mendadak pengen coba jadi fotografer. Iya. Atau jadi editor lah, buat yang semua di sini bisa relate kan. Gue jadi editor aja lah, sejam itu mungkin dapat 100.000 kan. Gue jadi klippernya kasih solusi gitu kan. Iya. Siapa tahu gitu kan. Tapi siapa tahu juga akhirnya nggak jadi kemana nih. Jadi menurut gue keponnya lu dari 2 cabang ini terhadap fix sama variabel ini, lu mau berkecimpung di mana sih? Nggak serta-merta kayak seakan-akan variabel itu yang bagus juga. Menurut gue fix juga ada jalan. Cuma pertanyaan adalah di fix ini lu itu masih ada variabel supervisornya lu. Oke. Sedangkan sebelah kanan lu bener-bener market yang nentuin, kebayang gak lu? Cakep ya. Berarti kesimpulannya sebenarnya Indonesia bukan alergi terhadap formal, sektor informal dan lain sebagainya. Gue nggak tahu ya. Tetap sektor formal juga harus di upgrade juga menurut gue. Di upgrade juga ya. Iya. Kayak misalnya menyelesaikan pengangguran, lapangan kerja. Itu kan juga tanda kutip ya. Pemerintah juga pasti punya andil di situ kan. Yep. Atau mungkin pihak-pihak terkait juga harus bertanggung jawab dalam hal ini menyelesaikan pengangguran. Simpelnya begitu. Dan kalau pengangguran berarti udah pasti sama dengan formal nggak ya sektornya? Udah pasti ya? Tentang pengangguran. Kalau gue kan berkecimpung di industri padat karya ya dulu. Jadi kalau misalkan lu tanya ke gue, oh iya, lu plastik ya? Garment. Yeah. Tapi yes pernah magang di plastik juga. Thank you udah ingat. Yo. Kalau ditanya ke gue, kalau misalnya industri padat karya sangat beririsan sama pemerintah. Karena lo bayangin kalau misalnya pengusaha-pengusaha itu dikasih kebijakan yang luar biasa kalau misalnya lo ekspor. Wah pasti ekstrim. Walaupun sekarang ada ya, ada namanya kawasan berikat, ada namanya kebutuhan impor tujuan ekspor, dipermudah bea cukainya. Karena kan emang make sense loh ya, kebutuhan impor tapi tujuan ekspor. Pasti dipermudah gitu kan. Tapi kalau misalkan lebih diliquidin lagi, contoh ada kebijakan-kebijakan yang ekstrim, contoh doang ya, kita ngomongin pajaknya bisa lebih murah, kan, atau tax credit kalau bahasanya Amerika.
atau lu bahkan bisa kasih akses ke listrik dan air yang disubsidi. Nah itu kan luar biasa banget sih. Jadi kalau nanya komentarnya gue, yes bener banget kalau misalnya sektor formal ini, industri manufaktur ini sangat beririsan dengan pemerintah punya kebijakan. Oh, oke, menarik. Sebenarnya masih sama ya obrolan kita, kalau teman-teman nonton sampai akhir, kita sebenarnya pengen coba eskalasi. Kita pengen bantu teman-teman semua. Ini gua, lu sama lah, kita semua pengen keluar dari kemiskinan. Dalam artian dari sektor yang tanda kutip memang yang kita akan bahas lebih lanjut bisa ke formal asal dibenahin dari sisi kampus yang memang sebenarnya gue punya keresahan pribadi ya. Gue nggak ngajak-ngajak Agus atau yang lainnya terkait kenapa sih bukan praktisi yang ngajar gitu. Karena gue pribadi pun juga betul gue banyak ilmu dapat dari kampus, tapi begitu terjun ke lapangan kok rasa-rasanya nggak bisa di copy paste amat ya yang dari kampus ya. Ternyata kayak gini lo ternyata lo. Oh gini lo tiap tanggal tua lo. Oh gini lo pas mau lebaran lo. Oh gini lo. Belum lagi yang karyawan keluar masuk, turnovernya tinggi apa segala macamnya kayak begitu-begitu kan juga. Akhirnya oke. Berarti harus ada satu kampus yang memang benar-benar secara praktisi mungkin yang ngajar. Gue juga gak paham ya. Menurut lo gimana ya? Gue coba mainin peran antagonis ya. Peran antagonis gue sekolah itu tepat kalau misalkan lu pengen ke dunia yang compliance. Compliance dalam konteks bahwa lu pengen pokoknya saklek gitu. Contoh kalau misalkan lu itu compliance dalam dunia pabrik gitu kan ya. Lu udah tahu aparnya di sini. Lu harus tahu nih WC sama lu punya jarak ke mesin jahit itu sekian meter. Oh keren nih. Nah itu kan bener-bener emang lu harus mau kagak mau gak boleh kreatif. Kebayang sih lu. Lu gak boleh soal ide cuy. Emang udah ada alasannya kenapa mereka buat itu semua kan. Oke. Jadi buat lu yang tipe orang-orang yang terstruktur segala macam pengen gitu menurut gua sekolah kuliah itu bagus. Tapi yang otaknya konsep kayak mungkin kayak gue ataupun lu mungkin kagak cocok gitu. Kayak gue gak ngerti kenapa harus kayak gini ya bos ya gitu kan. Jadi gue pengen peran antagonis terhadap ada beberapa orang yang profil resikonya rendah dan sukanya yang pasti-pasti aja. Menurut gue sih sebenarnya cocok. Tapi bukan hanya melulu terhadap sekolahnya secara the whole system ya. Bukan itunya juga sih. Kayak apa ya, gue juga gak bilang akademisi kita top semua, bagus-bagus gitu loh. Cuma maksud gue kayak pengen ngajak sebuah obrolannya bahwa kalau lu ngelihat di dunia nyata nggak seindah itu bro, nggak semudah itu gitu perasaan. Nah gue nggak tahu deh, gue juga nggak bilang bahwa ini salah akademisinya, enggak. Tapi lebih kepada kayak mungkin gini kali ya, mindsetnya nih kalau udah di dalam kayak lu belum ngerasain sih, makanya kenapa akhirnya gaungnya belakangan ini butuh akademisi yang praktisi. Ngerti nggak maksud gue? Ini mungkin relevan nih. Seru-seruan deh ya. Lu kalau lihat Ferrari, lu lihat apa? Luxury, mewah, value apa? Status sosial? Status lah. Status sosial. Iya. Kalau buat orang kaya, yang pada umumnya pasti ngeliat itu mainan. Iya. Kalau misalkan lu sebagai orang yang punya sewa mobil luxury, perusahaan sewa mobil luxury, itu pasti jadinya capex. Iya. Modal, depresiasi aset, ya kan? Iya. Kalau buat influencer yang suka flexing, itu jadi OPEX, marketing cost. Yes. Nah pas kita obrolin ini, jadi kan ternyata Ferrari itu ada 4 perspektif ya. Matrix, iya. 4 perspektif. Yang pertama adalah status sosial buat orang-orang umum kayak kita. Iya. Lu punya Ferrari, lu status sosial lu tinggi. Naik. Ya kan? Iya. Buat orang kaya yang mungkin levelnya ekstrim, pasti berasa itu cuma mainan gue bos. Iya. Ya kan? Buat yang punya perusahaan sewaan Ferrari, itu berarti itu mah capexnya gue bos. Iya. Buat influencer saham, influencer yang suka flexing, banyak ya, saham ada, kripto ada. Pasti itu ya just another OPEX buat gue. Iya. Nah jadi yang gue pengen sharing adalah dimensi ini kan nggak mungkin kelihatan nih. Gue bisa ngomongin ke lu, tapi kalau misalkan lu kagak punya praktisi bisnisnya, lu pasti nggak ngerti kenapa. Emang apa bedanya namanya frekuensi, namanya kita botol aja gitu loh. Yeah. Tapi saat lu lihat ternyata botolnya bisa jadi satu sosial. Oh botol ini ternyata modal. Oh botol ini ternyata OPEX. Nah itu nggak dapet tuh. Menarik. Angka 6 sama angka 9 nih. Benar, bisa, ya kan? Bisa juga. Di sini gue tulis angka 6. Lu sampai subuh debatin gue kagak deh. Lu mata lu pakai dong ini 9 gitu. Benar, kan. Bisa. Ya kan? Ya. Lu bilang 9, kagak nih 6 gitu. 6 sama 9 kalau tergantung perspektifnya aja kan. Ya kalau bahasa lu perang persepsi kan ini. Iya, battle of perception. Battle of perception. Sebenarnya gue penasarannya gini sih, Bro. Gue nggak tahu deh ya. Langsung gue ngambil dari atas deh coba. Ngambil dari atas nih ya. Langsung gue coba skakmatin aja. Kayak semua orang pengen kaya. Oke.
Ya, gue nggak bilang bahwa lo yang pengen coba hidup susah, gue lagi nggak bilang gitu. Gue ngomong mayoritas. Semua orang pengen kaya. Nah, pertanyaan gue, sudah di level mana Indonesia mereka seberjuang itu untuk ngejar kekayaan? Apakah fix atau variabel? Nah, ini dari sudut pandang atasnya nih. Maksud gue, gimana caranya ngerubah Indonesia dari sisi edukasi, literasi, pendidikan, dan lain sebagainya, yang memang dari gue pribadi, gue nggak tahu di luaran sana seperti apa ya. Gemes. Gue masuknya oknum aja biar aman. Gemes ngelihat dari perkembangan kampus-kampus di zaman sekarang yang mungkin nggak mikirin ujungnya tentang kekayaan. Gue nggak usah ngomong yang mana lah dari cerita mungkin pribadi, dari cerita orang-orang dan lain sebagainya terkait. Gue bilangnya oknum ya, kampus-kampus yang begitu udah kelar, ya sudah urusan lo sana. Makanya akhirnya datanya menunjukkan bahwa udah keluar atau lulus S1 tetap nganggur. Di luar dari isu supply demand-nya nggak seimbang, itu ntar deh. Ya gimana yang keluar kan orangnya sekian, perusahaan jumlahnya di Indonesia data Kemnaker sekian, itu luar dari itu dulu deh bro. Nah maksud gue itu yang akhirnya mungkin kayak apakah dikasih tahu kampusnya bahwa begitu lo keluar begini untuk dapetin duit, begini kaya. Kan lo sendiri yang bilang ada 3 kan? Health, wealth, satu lagi apa? Relationship. Nah, berarti kan ada kekayaan di situ. Dan kalau mindsetnya adalah tentang kaya, menurut gue kayaknya Indonesia harusnya sih jadi membaik ya. Kayak di Cina nih, gue agak coba nyebrang topik. Di Cina kan mindset atau postingannya di sosial media kan kayaknya tentang jeripayah. Seorang ibu gendong atau bonceng anaknya daki gunung, muter-muter, wah kayaknya hidup tough gitu. Tapi mungkin di Indonesia, gua nggak tahu, mungkin ada pihak-pihak terkaitnya yang keluar malah promosi-promosi judol, jogedan-jogedan gitu loh. Kayak vibes-nya tuh kayak, ya udahlah emang begini kali hidup ya, nyantai ya. Tapi itu gue bisa echoing terhadap kebiasaan membaca buku kita sih. Oh ngaruh sana ya? Menurut gue ya. Jadi gue berasa semakin lu suka membaca buku, harusnya pemikiran lu semakin kritis. Oke. Itu gue bakal mati di bukit itu tuh. I will die on that hill gitu. Karena menurut gue, kalau misalkan lu itu pengen berkembang, pasti tuh butuh pemikiran kritis. Terlepas inputnya itu baca buku atau enggak lah. Tapi gue paling suka tuh baca buku. Kenapa? Karena kalau misalnya dengerin podcast ini, menurut gue orang tuh masih bisa kedistorsi. Suara lu bagus, mic-nya renyah. Iya. Ya kan, bisa kedistorsi nih. Iya. Kalau misalkan ngomongin terhadap kita punya pembelajaran yang sifatnya 2 arah, menurut gue bisa kedistorsi sama lu punya public language, body language. Wah ini bagus nih body language-nya nih, public speaking-nya bagus nih, gue bisa dengerin gitu. Tapi baca buku, literally cuma lu punya otak sama lu punya tulisan gitu kan. Lu punya buku, tulisan di buku tersebut gitu. Otak lu benar-benar harus mikirin tuh buku itu terinterpretasikan ke gue seperti apa sih. Nah menurut gue berdasarkan data yang terakhir diomongin, katanya kan kita peringkat ke 67 atau 66 di UNESCO kan terhadap kita punya minat baca buku kan. Nah oleh karena itu menurut gue sangat susah banget orang-orang Indonesia itu jadi berpikir secara kritis bahwa gue mungkin bisa lu gitu loh. Dan itu ngelebar lagi gitu loh, bahwa Indonesia kalau misalkan kita ngomongin dilawan sama negara nomor 1 di saat podcast tayang yaitu Amerika, American Dreams kan keren banget tuh. Iya itu. Kayak gue pengen ke Amerika, gue pengen jadi seseorang gitu. Everyone can make it in this country gitu. Sedangkan di Indonesia, Indonesian Dream-nya ini udah bisa benar-benar kita setuju gak satu frekuensi gak nih? Kita punya Indonesian Dream ini ya. Gitu. Bahwa semua orang bisa nih, semua orang punya kesempatan yang sama. Nah kalau misalnya kita aja belum sefrekuensi itu susah gitu. Nyambung ke IQ sama EQ gak sih? IQ sama EQ, nyambung gak sih? Nyambung, menurut gue EQ ini. EQ ya? EQ dulu menurut gue. Jadi menurut gue mungkin lu punya IQ mungkin boleh tanda kutip ya rendah. Tapi lu punya street smart-nya gitu. Lu ngerti gitu. Kayak street smart yang kita pernah ngobrolin, street smart apa emang gue contohnya? Ya ngomongin terhadap body language kita ngobrol aja itu kan street smart kan. Aduh iya lagi. Ya kan kita ngomongin terhadap jualan itu juga street smart kan. Iya lagi. Belum tentu orang IQ-nya tinggi bisa jualan loh. Iya. Ini kalau ngomongin tentang datanya Profesor Albert Mehrabian di University California of Los Angeles, UCLA, di tahun 67, Prof. Albert tuh pernah bikin tuh satu penelitian. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat konten-kontennya para public speaker ya. 3Vs, visual, vokal, verbal gitu kan. Itu 57% ke atas tuh didominasi sama visual. Appearance, body language. Gue punya satu studi kasus agak nyeleneh bro. Tapi gue gak tahu. Angle lu kan karena suka antagonis ya. Lu coba feedback aja bro. Jadi
salah satu negara yang bisa dikategorikan maju itu berangkat dari visualnya yang akhirnya nggak terbiasa efek menarik komunalisme atau mungkin kelompok-kelompok sekitarnya. Jadi akhirnya orang-orang yang mungkin tadinya biasa aja secara body language atau segala macamnya, ya udah mereka akan terbiasa, akhirnya menjadi kebijakan publik, akhirnya menjadi kultur, budaya dan seterusnya, tradisi. Contoh, lu kalau ke Saudi bro, Arab Saudi, yang katanya mungkin orang-orang taunya dengan gaya ngegasnya, dengan gaya ekspresifnya, itu nyata. Karena supir taksi di sana pun kalau ngomong juga ekspresif bro. Oke. Gimana nih? Gitu-gitu. Oke. Asli bro. Dan orang-orang Arab, lu cek dulu punya teman-teman orang Arab di Indonesia apa segala macam ya. Jadi gue nggak pengen lu coba deh ke Saudi, kejauhan juga. Lihat aja orang sekitar, lu punya teman orang Arab pasti kayak begitu. Nah maksud gue itu akhirnya kultur yang terbentuk dengan sendirinya karena mungkin sekitarnya begitu. Dengan segala hormat di Indonesia, ekspresif aja itu masih rendah menurut gue. Setuju. Ya nggak sih? Setuju. Kayak lu mau menekanin sesuatu itu rendah banget. Artinya, ini nyambung nih. Kulturnya kena, berani tampil depan publiknya kena. Akhirnya, kalau gue punya materi battle of perception atau perangnya persepsi, itu persepsi bisa ngegiring kemana-mana, bro. Dengan lu kayak misalnya, lu mau ngajakin sesuatu. Nih, gue gembel-gembelan aja nih ya. Bro, lu tahu nggak? Ternyata ini nih bisa bikin gue tuh begini. Orang udah yakin, bro. Nah, maksud gue, kayak begitu-begitu aja kita minim literasi gitu loh terkait belajar ekspresi, public speaking. Di Saudi makanya rata-rata satpam aja ditanya, gak bisa nih, gak mungkin jalan buntu nih. Gitu bro, kalau ngejelasin. Maksud gue, itu akhirnya jadi ngaruh gak sih ke budaya apa segala macamnya? Ya gue lebarin lagi deh. Budaya tadi ngomongin budaya yang tanda kutip mungkin terkesan negatif di kita adalah menurut gue penghasilan. Oke. Kita lihat kalau misalnya di Amerika ataupun di budaya barat lah ya, ngomongin penghasilan kayak sesuatu yang sangat biasa aja. Kayak, oh gue nih dapat 100 juta dari YouTube. Oke. Pasti berasa, oh ya udah 100 juta dari YouTube kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin di Indonesia berasa, kok penghasilan dikasih lihat kayak gitu sih? Flexing banget sih, pamer banget. Iya pamer banget sih gitu. Padahal orang tuh harusnya kalau misalkan lihat itu terus bereaksi kan harusnya kan bisa mikir ini tuh, oh ini gimana cara gue bisa kayak dia ya? Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kita tuh langsung nyinyirin gitu loh. Kok gitu sih, masa kayak gituan dipamerin ya, maksudnya apa sih gitu kan. Padahal gak mikirin ya gimana caranya gue bisa kesananya gitu loh. Berarti kalau konten-konten flexing dalam tanda kutip ya, dibenarkan juga dong ya untuk bisa educational. Orang terpacu, orang pengen tahu gitu gak sih? Karena menurut gue envy ya, bukan jealous ya. Gue gak tahu bahasa Indonesia envy gitu. Iya jealous. Jealous sama envy kan agak beda tuh. Kalau jealous kan cemburu, envy gue gak tahu nih apa nih. Cemburu ya positif menurut gue. Menurut gue kalau envy itu harusnya tuh jadiin itu jadi benda yang motivasi lu untuk menuju ke sana gitu. Karena envy itu menurut gue ya memberikan impresi kayak seakan-akan sebenarnya lu juga mampu. Karena kalau lu gak mampu lu jealous. Iya. Lu berasa cemburu gitu. Gitu kan. Tapi kalau misalnya lu envy kayak kok bisa ya cuy ya? Si kasih solusinya bisa lu cuy. Kok gue gak bisa ya? Bisa educational sebenarnya. Tapi jelasnya dalam konteks ekstrim apa nih? Nah ini yang sifatnya tuh subjektif banget. Makanya lu setuju nggak kalau sektor informal dibanyakin? Digital produk, konten kreator. Ya kalau gue agak bias lah ya. Pasti orang bilang lu bias bro, lu kan industri ini. Tapi ya itu kenapa salah satunya gue berasa industri ini harus jadi. Soalnya setiap gue posting kayak begitu-begitu, bukan setiap sih, kesana kasih solusi doang ya yang akhirnya dorong ini ya. Ya mungkin close the door, ya mungkin orang-orang pemilik media lainnya lah. Itu banyak banget orang yang nggak gue duga-duga. Ditambah lagi mungkin sisi positifnya di saat ekonomi lagi melemah itu juga akhirnya menjadi. Gue bukan berarti akhirnya bersenang-senang di atas penderitaan kalian ya guys ya, enggak. Tapi akhirnya menjadi dorongan atau trigger. Banyak teman-teman gue yang kayaknya nggak mungkin mereka rela untuk gimana sih dia afiliator, gimana sih dia konten kreator. Gue ngeliatin konten-konten lu apa segala macam dan gue setuju. Afiliator yang pernah gue dudukin di sini dengan penghasilan, naikin portofolio, apa segala macamnya. Orang-orang yang gue duga-duga, gue yakin pasti lu juga mengalami hal yang sama. Itu ngontak bro. Cara gimana sih? Kayak the power of kepepet juga ada di situ. Jadinya gue harus kaya. Nah itu menurut gue kan industri makin liquid deh. Menurut gue itu sesuatu yang bagus gitu loh. Gue masih nggak dapet mungkin karena gue juga di dalam ya. Jadi gue nggak bisa perspektifnya mereka gitu loh. Karena perspektifnya mereka kalau misalnya gue pengen coba punya simpati, mungkin mereka berasa ya nyinyir aja gitu.
jadi cemburu gitu. Tapi kalau gue misalkan di posisi gue yang sekarang, gue berasa bagus kan ya, makin liquid ya ini industri ya. Iya. Makin banyak praktisinya kan. Iya itu. Makin jadi make sense dong kalau misalkan orang itu jadi konten kreator yang edukasi dibandingkan entertainment. Lu mau berapa banyak konten kreator entertainment lagi sih di Indonesia? Kurang. Banyak banget. Kayak banyak banget lu mau variasi yang dari yang nyeleneh sampai edukasi pun ada gitu kan, konten kreator entertainment gitu kan ya. Iya. Nah tapi yang edukasi pure education sangat rendah gitu loh. Okay. Nah itu gue berasa semakin liquid di sana menurut gue harusnya makin bagus. Tapi sentimen ke netizen yang edukasi ini nggak boleh kaya, nggak boleh monetize. Nah itu yang susah. Oke. Lu punya data nggak Gus? Orang-orang yang ada di Indonesia atau di Amerika, ini dengan segala hormat ya, gue sebenarnya ngomong ini untuk motivasi kita semua sih biar gerak sih. Lu nggak suka sama gue tuh pasti tahu lah, pasti banyak lu juga statement gue mungkin lu nggak suka karena apalah. Lu siapa sih dari apa? Tapi maksud gue tujuan gue juga insya Allah baik lah buat kita semua untuk gimana caranya kita keluar dari kemiskinan apa segala macamnya gini, bro. Kayak sorry nih kedengarannya nggak enak ya. Kayak konten-konten di Amerika, UMKM-nya. Mudah-mudahan sih kalau untuk ngambil sisi pembenaran ya, mudah-mudahan ini hanya sebatas algoritma. Kayak gue gak pernah ketemu algoritma orang-orang di US ngelakban, bikin pin. Lu pernah dapat gak FVP-FVP-nya? Itu mereka tuh visualable gitu loh. Apa ya? Hooknya terjaga. Dan dengan segala hormat nih, di Indonesia gue masih sering kan, gue kan orangnya hidup di dunia media bro ya. Nemuin hal dragging, konten ngeboringin, ngebosenin apa segala macamnya gitu ya. Itu masih terjadi gitu. Gue nggak tahu apakah mungkin kalau bahasa pembenarannya kayaknya Amerika sentimen nih yang algoritmanya memihak pada lu doang gitu ya. Kayak konten pin aja bro. Lu pernah jegrek bikin pin? Ya kan? Viral. Iya. Di rumahnya, di kamarnya mereka pakai kaos kaki, mungkin musim dingin apa segala macamnya. Rapi gitu. Lo tau gak sih? Lo bisa beda antara konten yang kayak ini udah pasti garansi viral, tau kan lo kan? Dari mulai hooknya rapi, ngerti, tengahnya, call to actionnya, itu terus buat stiker-stiker, aduh gimana ya? Kayak gitu-gitunya ya. Gue coba, tadi lu cabangin gue sih di Amrik ya, tadi kan lu ngomong ya, pas lu ngomong itu ya. Lu ngomong kayak gitu gue juga mikir ya. Gue belum pernah kedapetan studi kasus kita punya bisnis model yang agen reseller di Amrik itu sukses. Agen reseller sukses. Lo belum pernah nemuin? Kalau di Amrik. Kenapa? Itu pertanyaan buat gue. Kenapa pada umumnya, contoh kita paling ekstrim lah, mungkin yang di sini pada tahu ada si Logan Paul. Iya. Yang si Prime gitu kan ya. Iya. Dia dari podcastnya klaim direct to consumer-nya kuat. Dia direct to consumer. Jadi dia nggak ada bis model yang sifatnya itu B2B. B2B-nya dia punya ke distribution nggak ada gitu. Dia klaim lah, gue nggak tahu benar salah gitu. Nah kalau tahun di Indo, gue yakin lu juga langsung kepikiran kan, oh iya Gus, gue punya temen, dia tuh mainnya adalah agen reseller. Pastilah, banyak ada prinsipalnya jual agen reseller gitu. Jadi ke poin gue emang marketnya kita itu se-vibrant itu gitu. Kayak market kita itu emang beda sih, dan kayak gak bisa disamain sih sama Amrik sih menurut gue. Oke, itu dari sisi market. Kalau dari sisi supply-nya, dari sisi produsennya, dari sisi penjualnya, gini deh, lu nontonin salah satu segmen di playlistnya Gary Vee gak sih? Yang di YouTube namanya Trash Talk. Oke. Ya kan? Yang dia Garcelle itu lah. Ya kan? Kan gue nonton itu dari Trash Talk yang episode 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Karena gue biasanya ngukur. Selain gue belajar, nonton, selain gue suka, secara subjektif ya. Tapi secara objektif, gue pengen ngebandingin. Apa sih UMKM atau mungkin rumah-rumahan mereka, cara Garcelle atau jualan-jualan mangkal-mangkal di pinggir jalannya seperti apa sih? Satu bro, gue agak ekstrim nih angle-nya. Secara booth aja mereka merhatiin loh. Di luar dari kayak bule beda deh visual, gue paham. Bukan itunya mau gue maksud. Kayak misalnya dia lebih bluish, kita yellow, Indonesia kan lebih kuning gitu ya. Enggak, gue nggak lagi bahas tentang key visualnya, desainnya, UI UX-nya enggak. Kumuhnya gue lagi nggak bahas itunya, tapi mereka tuh proper gitu loh. Gue nggak ngerti deh, apa yang salah ya? Apakah mungkin di kampusnya mereka tuh anak DKV-nya tuh benar-benar ketat, dosennya. Jadi kayak gini loh. Booth. Dari boothnya aja si Gary ada satu cuplikan yang menurut gue bagus banget. Dia mau beli orange jus jeruk. Itu turun dari mobilnya. Bentar dibilang sama krunya dia kan. Gue mau aus nih, gue mau beli minum. Singkat cerita, ada yang mau gue tanya juga, simpelnya begitu. Dia turun. Tiba-tiba anak kecil yang dagang nih di depan rumahnya, boothnya proper. Lo tau nggak fungsinya? Kenapa lo taruh di bowl
mangkok besar si jeruk-jeruk ini gitu kan. Dia cuma kayak, iya memang begini. Jadi mereka udah punya template. Maksudnya memang begini gimana? Gue agak lupa ya adegannya, tapi intinya yang kurang lebih seperti ini. Ini cara yang benar untuk secara marketing. Kenapa? Kalau lu jualan jus, lu nggak nampilin buah-buahannya ditaruh di dalam bowl yang menarik gitu kan. Gimana orang memiliki daya tarik, mau lihat. Jadi kayak cuma sekedar jus jeruk, ayo dibeli gitu kan. Tapi dengan bahasa-bahasa marketing, visualnya diperhatiin apa segala macamnya, orang jadi tertarik. Terus Gary kalau nggak salah ya, gue agak lupa adegan ini. Kalau nggak salah, lu sekalian aja cipratin. Jadi kayak lebih kelihatan freshnya. Lu kasih air, that's marketing campaign gitu. Maksud gue anak-anak di sana tuh udah terbiasa dengan kayak wah, jualan. tapi lu cobain gue lagi, itu cultural value gak sih? Iya. Kayak Nih gue gak tahu nih bisa didebatinnya gimana ya Dere. Tapi coba kita. Aduh, gue tuh, lu ngerti maksud gue kan? Gue tuh pengen dari, oke lah, lu tau lah pasti kan gue juga support Kementerian Ekonomi Kreatif, Bang Menteri untuk review ya. Gue pengen nih, aircraft kita nih bener-bener, gitu loh. Kayak, apakah sering banyak yang nonton, di kampus tuh bener-bener studi kasus, kayak diperhatiin, tuh lihat deh ini. Jadi komparatif gitu loh. Jadi gue kayak gak apa-apa deh pinggir jurang kayak lu lihat Indonesia tuh begini. Makanya kenapa mimpi gue tuh yang akhirnya kemarin mereka banyak yang akhirnya responsifnya luar biasa ya. Gue demen banget ratusan ya. Ratusan banyak banget yang pengen. Kan gue sempat ngomong gini doang kan. Guys, gue tuh pengen punya kampus yang bener-bener isinya tuh yang ngajar tuh praktisi. Bener-bener komparatif, berani, pinggir jurang, gak takut-takut ngomongnya. Kayak biar melek gitu. Itulah akhirnya. Iya kan buat kebaikan bersama juga kan, mereka jadinya tahu dengan studi kasus. Kayak ini nih. Ya tadi gue bilang debatin adalah di Amerika itu sangat umum individualis. Pro-nya individualis adalah lu problem ownership itu tinggi. Aduh iya. Tapi ada kontranya juga. Karena Amerika pada umumnya orang begitu sudah tua udah dibiarin. Sedangkan kita negara gotong royong. Ada problem, cari nih. Sama-sama nih. Ini gue ada masalah ini nih, ada yang bisa bantu gue. Oke. Bareng-bareng gitu loh. Yeah. Tapi ya pro-nya pas lagi udah menuju pensiun, kita masih gotong royong juga nih, bareng-bareng nih. Jadi menurut gue ada cultural value yang menurut gue susah banget lu bisa distribusikan secara massal sih cuy. Gue gak kebayang sih lu kok bisa ketemu solusinya luar biasa cuy. Wow. Kalau bisa ketemu solusinya. Oke. Dan visual juga ngaruh gak sih? Kayak garage-nya dia kan rumputnya, rumahnya dia mau tampilin barang-barang bekasnya dia tuh kayak rumputnya ditata dulu gitu gak sih? Indonesia kayak belum ke situ gitu loh. Betul, setuju gue. Philadelphia dan lain sebagainya orang pada mabok pinggir jalan jadi zombie, itu setuju banget. Mungkin abis ini ada yang ngomong, lu gak tahu aja Amerika juga banyak yang sisi-sisi gelapnya gitu. Pasti. Oh iya paham gue. Sisi-sisi gelap orang-orang tepar pinggir jalan, bugil sana bugil sini, gak karu-karu jadi gembel itu banyak. Homeless bro, tenda. Di depan gue punya temen, dia punya coffee shop gitu, orang Indonesia, dia buka coffee shop di DC. Depan seberangnya itu tenda-tenda homeless bro. Jadi sampai dia kayak, gue harus pindah kayaknya dari gerah gue di sini nih, karena depannya tuh gembel-gembel. Paham, cuma maksud gue, bahasa gue agak pedes nih. Gembel dia sama gembel kita kayaknya kalau diadu juga jauh ya. Aduh ya Allah. Juga jauh ya. Itu sih bro, makanya gue kenapa ngundang lu berkali-kali ke sini kayak sektor informal, ayo dong. Siapa tahu mereka minimal nggak cuma ngandelin gaji bulanan mereka, tapi mereka juga bisa hidup dari sisi kreativitas apa gimana lah. Gue nggak paham ya. Gue mungkin bisa kasih satu format deh buat lu pada, framework yang lu pada coba telan deh. Oke. Yang umumnya tuh orang tuh ngomong mood. Lu kalau misal sekarang mau ke sektor informal, lu berasa sekarang udah capek di industri yang lu sekarang tekunin, lu mau coba ke samping, cobain lu ngomongin MOAT. Margin. Lu mau margin lu berapa sih? 10%? 20%? 30%? Pikirin berapa margin yang lu inginkan dari aktivitas informal lu. Oke. Offer. Apa yang bikin lu beda? Yang sering kita tahu adalah sapi ungunya Seth Godin. Yes. Ya kan? Lu kalau misalnya sapi, biasa aja. Sapi ungu beda. Warnanya ungu ya ini menarik atensi tuh. Exactly. Beda dari yang lain. Kalau misalnya lu kalian bawa, nggak gue cuma sapi doang. Ya udah, kalau misalnya lu sapi doang, lu cari sepeda. Kenapa? Karena kalau sepeda juga biasa aja kan. Tapi kalau misalnya sapi naik sepeda, sesuatu yang luar biasa. Wow. Jadi offering lu apa nih gitu kan ya. Nah terus A adalah lu punya audience. Lu mau nyelesain minimum viable audience-nya siapa aja nih. Nah baru lu ketek ke total addressable market. Kira-kira ini semua bisa di scalable kan gak sih gitu loh.
Nah, yang tadi yang yang O itu tadi operasional. Nah, operasionalnya itu lu harus tahu nih kalau misalnya lu ada operasionalnya ini lu ada margin tapi kalau misalnya nggak ada operasional juga susah. Nggak bisa. Karena gua klaim lu kalau misalkan ada margin tapi nggak ada operasional bisa minus. Iya. Gue kan lu pasti sering denger kan orang bahwa gue punya bisnis bagus banget nih bro, tapi begitu masuk bener kok ada top line-nya tapi nggak ada bottom line-nya. Iya. Ya kan? Terus tadi A itu adalah yang audience, yang tadi gimana cara lu itu bisa memastikan bahwa lu punya audience itu siapa, minimum viable audience itu siapa. Baru habis itu T, total addressable market. Bisa lu scale gak ini semua? UMKM kita kayaknya belum ke situ ya. Belum ke situ ya, harus nyampe ya. Belum nyampe. Kita ngobrol di Bogor mau nggak? Suasana dengan yang agak dingin sejuk lah, serius nih. Jadi alhamdulillah kita punya privilege lah. Gue mah akuin aja kalau mah privilege ya. Kolaborasi yang disupport penuh sama satu tempat. Glamping konsepnya. Dia ada tempat juga buat sharing-sharing. Jadi buat teman-teman, kenapa ini gue punya satu terobosan yang obrolan kayak begini biar lebih padat kalau dua arah sama mereka-mereka semua. Mereka kita libati. AI Content Creator Bootcamp 2025. Jadi ada gue, ada Renat, ada lu, Agus Leo nih gue tarik, gue paksa untuk masuk sini. Ya bisa. Gue tarik, lu harus ngisi bro. Ya ini 2 hari 1 malam. Jadi lu bisa ngerti tuh detailnya A sampai Z seperti apa, ya kan. Vibes konten lu tuh, output konten lu tuh, exposure juga ngerti. Ya memang orientasi FYP. Karena gue suka sedih juga sih. Gue udah bikin konten nih, kenapa nggak viral-viral gitu ya. Maksud gue kok nggak ada reaktif atau amigdala lu nggak bekerja secara hormon di otak gitu ya. Kayak kenapa ya? Dan dari mana ya gue pengen viral? Masalahnya mereka langsung kayak ada kamera, action tek. Itu masih sering terjadi gue temuin bro. Dan unik ya, begitu udah viral pun gak ada sales, mereka bingung. Iya. Udah viral nih bos, tapi kok gak ada sales sih? Nah itu kan harus satu rangkaian ya. Nah itu berarti viral diturunut, habis viral terus gimana cara convert to salesnya. Ya, itu kan operasional kan. Iya. Yuk teman-teman bareng-bareng deh di LG Bogor, detailnya tuh daftarnya cek aja di bawah karena dikasih solusi bisnis club, kita punya klub juga. Dan ada beberapa program di bawahnya, salah satunya AI Content Creator tadi ya. Teman-teman jadi ngerti kalau ngobrol kayak begini kan mungkin lu mau nanya juga kita jawabin satu persatu juga pusing. Mendingan langsung di sana aja ya detailnya. Ini keresahan sih sebenarnya sih dari bisnis ini di zaman makin kesini makin kayak gue ngomongnya gini deh. Apa iya bisnis itu harus melek AI? Apa iya bisnis itu harus melek kreatif? Warren Buffett juga harusnya nggak invest di Apple dong. Ngerti gak maksud gue? Analogi ekstrimnya kayak orang-orang yang mungkin mindsetnya adalah real, sektor produktif, oldish, fundamentalis, konvensional gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya mereka juga melek juga dengan pergerakan ini. Maksud gue AI dan atau mungkin kreativitas ini sebenarnya ngikut ya. Bukan berarti gue orang lama terus gue berarti harus kaku. Menurut lo gimana? Kalau gue berasa sih AI pernah di kalkulator sih. Menurut gue jangan seakan-akan kayak ini adalah benda yang bakal ngebunuh karir gue. Justru ini adalah benda yang bakal ngebantu gue lebih eksponensial lagi. Oke. Karena gue berasa AI itu kayak kalkulator. Kalau misalnya lu ngerti matematika, kalkulator kan membantu lu. Iya. Jadi itu kalau misalnya lu udah tahu lu mau ngapain lo apa tuh, menurut gue AI itu bener ngebantu lu ampun gitu. Dan dengan menurut gue ya persaingan yang luar biasa ini sebenarnya bagus buat kita. AI ini mau dari Google, dari ChatGPT segala macam itu sebenarnya bagus buat kita. Kenapa? Ya jadinya bener-bener yang menang yang paling bagus kan buat konsumen kan. Oke. Jadi orang-orang jangan kedistorsi sama orang-orang tuh ngomong AI bubble. AI bubble ini ya mungkin ada bubble lah, gue ngerti gitu loh. Tapi AI bubble ini tuh bubble di mana bagus buat industri. Oke. Kita ngomongin layaknya industri startup lah. Bubble startup mungkin bagus karena untuk dalam konteks yang menang siapa nih? Kita ngomong di Amerika ya. Kalau misalkan kita ngomong bubble nggak bagus gimana Gus? Bubble finansial. Financial bubble kan sifatnya adalah yang udah sifatnya paper, terus diderivatifkan. Nah itu yang jahat tuh. Tapi kalau misalnya bubble industri kayak AI ini, menurut gue jangan sampai orang tuh kedistorsi, nanti AI bubble nanti bakal nggak kepake gitu. Justru jangan cuy. Justru ini adalah saatnya lu pada tuh benar-benar belajar untuk ngerti AI itu untuk ngebantu gue tuh seperti apa gitu. Kan menurut gue udah ujung-ujungnya tuh AI itu bakal ada di kita punya kehidupan sehari-hari. Oh jadi gitu ya? Menurut gue udah pasti. Karena bypass ke operasional daripada lu hire asisten, tapi lu jadiin asisten lu adalah berupa gadget, handphone dan seterusnya. Iya. Jadi ke situ ya? Gue on the record bilang bahwa gue nggak apa-apa lihat WA-nya gue. Karena?
Nggak apa-apa, lu lihat aja. Tapi kalau misalnya lu lihat ChatGPT gue, lu beneran tahu gue semua. Lu mau laporan keuangan gue, mau gue punya biaya pengeluaran, semua ada di sana semua. Karena lu konsultanya pasti sama robot ChatGPT ya? Iya. Dan itu data kan pasti ke store semua ke sana ya? Store semua ke sana. Jadi menurut gue, lu harus gunain AI ini layaknya lu itu gunain suatu benda yang pinternya ampun-ampun, yang lu bisa brainstorming kapanpun. Apa tergantung berapa serinya? Apa sih namanya? Versi? Ya kalau sekarang si Gemini kan mau keluarin ke 3, tapi 2.5 saat ini dibuat. Kalau misalnya ChatGPT kan sekarang kan 5, ada 5 juga yang thinking. Ya pasti ada ngaruhnya lah itu. Kalau misalnya Pro itu lebih deep juga. Dia punya thinking. Oh ya, sekarang 5 ya? Iya, kalau misalnya ChatGPT. Gue juga udah 5 sih. Di atasnya lagi nggak ada lagi? Lagi mau rilis lagi. Dia saat ini video dibuat, kalau nggak salah H-12 jam kemarin gue liat di X, si Sam Altman bakal ada announcement lagi katanya. Wih, gila banget ya. Nah, gue agak angle yang agak ekstrim. Pokoknya lu ngobrol sama gue pasti angle-nya jurang-jurang terus nih kan. Lu sadar nggak? Gue nggak bilang lagi Amerika nggak punya ya, atau mungkin negara-negara yang lainnya juga nggak punya. Pasti ada aja. Yaitu tentang kayak UI UX atau tampilan desa-desa. Di Amerika tuh kenapa desanya kayak rapi banget ya? Gue nggak tahu ya. Gue punya temuan mindset yang lumayan tajam dan pinggir jurang, yaitu terkait gimana caranya lu ngundang investor yang ada dari luar untuk tertarik untuk nginvest di sebuah negara. Tapi kalau negara lu tuh kelihatannya kumuh. Tajam nih gue di sini nih. Oke. Gue nggak tahu. Otak kita maksimalin semua. Kita rata kanan aja bro. Otak kita bro. Ya, artinya di Armenia, lu cek aja di FYP-nya, lu ketik aja. Gue nggak tahu ini ada di keyword apa enggak. Armenia. Nanti lu Inggrisin aja ya. Intinya konten kreator ninggalin kunci mobil di kap mobil, ditinggalin ke cafe atau nongkrong di coffee shop. Memastikan dengan kondisi mobil yang hidup dan kuncinya ditinggalin di depan cupnya, itu tidak hilang. Dan itu akhirnya kayak semacam digoreng sama konten kreator yang ada di Armenia. Ternyata memastikan bahwa akhirnya viral bahwa Armenia negara salah satunya yang paling aman di dunia. Inggris. Yang digaungkan adalah tentang pemerintahannya yang ketat, punya struktur yang rapih dan bertanggung jawab. Apa itu kampanye? Bahasa suuzonnya gua, buruk sangkanya gua, nggak tahu nih settingan apa enggak, tapi intinya adalah waktu rapat parlemen, salah satu menteri di Inggris, kalau cari aja keywordnya juga, telat 1 menit, akhirnya dia begitu duduk, bangun lagi atau angkat tangan minimal, saya tahu saya telat 1 menit, oleh karena itu mungkin saya menjadi benalu bla 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 bla, saya mengundurkan diri. Akhirnya ada satu upaya, angle gue yang akhirnya cukup kritis bahwa kayak bisa aja gorengannya, sehingga menarik investor luar masuk ke sebuah negara karena memastikan bahwa pemerintahannya insya Allah anti korup. Dari segi waktu misalnya minimal, tanggung jawab, sedisiplin itu kan? Yes. Itu viral. Yang akhirnya mengerucutkan gue makin yakin bahwa kayaknya apakah ini campaign marketing atau PR kali ya. Akhirnya kalau nggak salah presidennya atau mungkin perdana menterinya nggak setuju, kamu undurin diri karena saya masih butuh Anda. Bilang bisa juga disetting nih Pak Prabowo sama yang lainnya ya. Ya ini jurang banget ya, jurang yang benar-benar nih. Nggak bisa, otak gue jadinya kan kayak marketing gue bekerja gitu bro. Kenapa kita nggak benahin PR secara kenegaraan gitu loh? Nah maksudnya kayak gitu-gitu kan sering dipakai bro. Gue nggak tahu FYP lu isinya apa ya. Kalau misalnya FYP lu isinya joget-jogetan judul-judul ya itu mungkin behavior lo gitu ya. Gue juga gak bilang FYP gue rapi atau edukatif, enggak juga. Tapi gue tuh mencoba untuk menaklukkan algoritma biar isinya rapi karena gue pengen belajar gitu. Nah menurut lo itu juga akhirnya bisa gak sih dengan gaung-gaungnya di Indonesia dimainkan seperti itu, akhirnya jadinya terinspirasi ke yang lainnya bahwa kayak iya ya aku tertinggal nih, aku kejar deh gitu loh. Gue pengen komentarin terhadap impresi orang luar ke kita ya. Gue kan emang berkecimpung di industri ekspor, jadi gue ketemu beberapa bule lah ya. Beberapa bule pada umumnya masih sangat umum dia ngatain kita itu orang yang nggak tahu diri. Kenapa? Suka telat. Tuh kan. Buat mereka tuh nggak suka. Terus ada beberapa kali kasus dia berasa, ngapain ya gue kasih ini order ke lu, mending gue kasih ke Vietnam. Tuh kan.
Terus gue nanya, I'll meet, gue eskalasi kan. I'll meet the price. Vietnam berapa, gue berapa. Terus? Tetap enggak. Aduh. Terus gue nanya apa nih masalah logistik kan, emang Vietnam kan lebih dekat ke US kan, gitu kan. Masalah apa gitu kan. Masalah lu punya negara itu geopolitiknya kurang bagus. Jadi gue bisa aja gak dapat order gara-gara geopolitik gitu. Jadi emang gue yang lu punya sentimen gitu loh. Apakah negara kita secara makro banget ada sisi yang lu punya poin ada battle perception gitu. Iya. Kalau misalkan battle perceptionnya kita sendiri aja in-house kita ya kurang. Iya. Apalagi di mata mereka gitu. Itu maksud gue bro. Makanya kenapa kita punya visi misi yang sama untuk membangun kampus yang enggak tapi serius guys. Gitu loh. Maksudnya karena telat ini aja menurut gue sesuatu yang apa ya, yang susah lah. Maksudnya orang-orang tuh masih berasa sesuatu yang umum. Jadi kayak norma sosialnya kita ya telat gitu loh. Kayak karena sekarang lagi zamannya pedal gitu kan. Gue denger dari gue punya lingkaran gitu kan, ada yang kesel juga gara-gara pedal gitu kan ya. Harusnya kan udah cuma 1 jam that's it gitu kan. Tapi telat, abis selesai lapangan pedalnya dia foto-foto dulu di dalam lapangan pedal. Karena dia pikir umum. Iya. Norma sosial masyarakat kan nggak apa-apa telat 5 menit 10 menit. Oke. Untuk antrian berikutnya ya? Antrian berikutnya. Yang buat nyewa pedal itu benar. Ya? Kayak gitu umum. Nah itu kayak gitu-gitu lah yang menurut gue Indonesia masih, gue berani komentar ya terbelakang. Oke. Gue tajemin lagi bro. Oke. Kalau gandengan sama Kementerian Komdigi kita, bisa nggak sih biar gaungnya tuh jadi menarik investor asing? Atau mungkin eksportir or importir asing. Ya kan menurut dia kalau kita ekspor kan menurut dia dianya impor kan. Anyway kan tadi kan lu bilang adalah ekspor. Berarti kan gue ekspor, dia impor. Dianya impor kan. Itu dengan gaung-gaung seperti itu gitu loh bro. Maksudnya gue nggak ngerti ya. Mungkin omongan gue emang kayak kesana kan enteng banget. Tapi mungkin Bu Mutia Hafid ngeliatnya nggak semudah itu. Bahlul kata Bu Mutia gitu ngeplak gue kalau bisa ya. Maaf ya Bu ya. Memang kan saya mah awam ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu. Tapi maksud gue kayak disortir. Biar outputnya nih cakep gitu loh. Contoh, mungkin dari Komdigi kita ngomong ke TikTok. Komdigi kita ngomong ke Meta. Tolong dong untuk Indonesia, algoritmanya memihaknya pada yang ini. Misal, kan kita nggak pernah tahu. Ya mungkin kalau opini gue receh ya mohon maaf Ibu Menteri, Pak Menteri gitu ya. Tapi maksud gue, kali-kali kalau udah dicoba, Masya Allah gitu udah saya apresiasi. Tapi kalau misalnya belum kan cobain aja. Kali-kali bisa kali. Output gue jangan yang jogedan-jogedan dong. Gue gak bilang jogedan itu misalnya gimana ya. Ntar gue diserang sama kubusan itu pilihan. Masing-masing gue gak usik lu punya kegiatan. Tapi maksudnya yang receh lah apapun itu yang gak ada isinya lah. Iya, gue udah nanya orang China kan. Di mereka punya Weixin segala macam gitu. Kayak TikToknya versi mereka gitu kan. Douyin mereka gitu kan. Emang beneran kayak yang reportase bilang ya. Bahwa itu tuh atur untuk semuanya itu sifatnya ilmuwan. Terus? Menurut dia nggak ada. Menurut orang China-nya gitu loh. Terus kalau gitu ya gue coba kritis lah. Kalau gitu menurut lo kenapa konten-konten lo kayak gini masih FVP gitu kan ya. Konten yang masih bagus gitu kan ya. Bukan konten-konten receh lah terhadap cewek-cewek gitu kan ya. Ya dia bilang ya karena gue sukanya konten kayak gini gitu loh. Nah jadi dari dianya emang suka di situ. Tapi sample size gue cuma 1 orang. Terus gue nanya, menurut lo apa yang bikin anak-anak kecil di China itu bisa lebih kritis dibandingkan anak-anak pada umumnya. Dia bilang ya salah satu kalau misalkan anak kecil tuh nggak boleh main namanya Weixin segala macam. Jadi emang udah ada parental guide-nya gitu, kayak YouTube lah, ada YouTube Kids-nya. Tapi di sini bahkan nggak ada Weixin Kids itu nggak ada gitu loh. Nah jadi itu dari sisi pemerintah coba ngebantu dari kita itu dikotakan kalau misalkan lu masih ke remaja masih nggak boleh tuh kayak gituan. Nah terus ngelebar, ini reportase gue nggak sempet nanya bahwa di China kan lu sekarang bahkan udah butuh suatu SIM kan. Kayak lu itu kalau misalnya mau ngomongin hal-hal yang berbau saham segala macam, lu tuh harus punya izinnya. Dan gue dapat informasi dari teman gue yang berkecimpung di dunia saham pun di Indonesia pun juga udah mulai ada tuh sertifikasi bahwa lu tuh emang penasehat investasi yang diatur atau diawasi oleh OJK. Betul. Nah itu berarti kan kita udah mulai kesana gitu kan ya. Nah tapi komentar yang lu punya komentar terhadap itu gue berasa sih gue lebih fokus ke industrinya. Industrinya itu pemain besarnya masih mau di sana gak gitu. Karena kalau misalkan gue punya komentar, kalau misalkan industri manufakturnya Indonesia itu kagak jalan, berarti kan penyerapan tenaga kerjanya gak banyak. Karena kita per hari ini masih lebih banyak orangnya kan sekarang kan. Nah jadi menurut gue apa yang bikin kita sebagai pebisnis itu pengen ke industri padat karya. Nah jadi ini ada 2 angle nih. Kalau lu menurut gue ya, lu itu lebih arah kayak oke ini kayaknya agak susah nih industri padat karya. Tapi orang-orang nganggur ini gimana caranya mereka bisa jualan Gus?
Kalau lu arahnya situ gitu. Ya, buat ekonomi, ujung-ujungnya buat daya beli, ekonomi dan seterusnya kan. Kalau lu sebelah sana, iya. Lu pokoknya gimana caranya mereka ada kemampuan jualan lah gitu kan. Apapun itu bagus kan. Iya. Kalau gue sebelah kanannya nih, di mana ada gak sih kebijakan yang bikin akhirnya pengusaha-pengusaha itu berasa, ayo udahlah, gue masuk ke industri padat karya deh. Nggak apa-apa juga sih. Benar. Nggak apa-apa juga. Dua-duanya sama kan? Iya. Gue nggak bilang juga semuanya harus jadi creative partner gitu. Enggak. Tapi maksud gue, industri padat karya pun juga, versi gue ya, akan diminati juga kalau outputnya, gaungnya, perspektifnya juga tanda kutip menarik sih. Setuju. Kalau gue, soalnya ya gue nggak bilang gimana-gimana ya. Gue nggak bilang semua, tapi orang mau kerja aja mindsetnya, ya logikanya yang dia kejar pasti cuannya, duitnya. Makanya kalau nggak ada cerita kemarin, kan gue UI, harusnya gue 8 juta bos per bulan bos. Ingat yang ngelamar ke PT PAL waktu itu, karena alma mater jaket kuningnya, akhirnya viral. Anyway, mungkin abis itu dia dibully apa segala macam gitu ya. Tapi maksud gue, dari sisi yang lainnya kan berarti kan mindsetnya, ya uang-uang juga anyway gitu ujung-ujungnya. Nah maksud gue nggak ngerti deh, nggak harus jadi pengusaha juga semuanya. Tapi maksud gue, ya pokoknya dari perusahaan itu sendiri juga mungkin juga dalam padat karya juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang mau kerja kantoran, tapi mungkin dianya dari ngangkat dari sisi yang tetap dijagain mungkin minimal UMR-nya atau gue nggak tahu lah. Menurut lu gimana? Kalau padat karya sih dari sisi pengusaha pasti pengusaha bakal seksi kalau misalnya berasa ada insentif, contoh tax credit. Karena lu pikir ya kalau misalkan industri padat karya ya, contoh kita ngomongin 2.000 orang. 2.000 orang itu bisa 400.000 kemeja contohnya. Iya. 400.000 kemeja lu kali $7 itu bisa 2,8 juta US setiap bulannya. Ya kan? Nah, itu kan udah cukup signifikan kan? Sampai 2.000 orang. Karena 2.000 orang itu kan harus kali 3. Karena itu kan ke keluarga kan. Iya. Jadi 6.000 orang tuh. Yang gara-gara lu cuma buka satu pabrik gitu kan ya. Nah, tapi kan sekarang orang itu nalarnya apa? Gue mau bikin 2.000 orang, usahain 2.000 orang, terus gue harus mitigasi semua resiko 2.000 orang tersebut. Amit-amit buruh lah, apa namanya ngomongin demo. Amit-amit ada demo kiri, demo kanan yang bikin akhirnya semua mereka bongkok kerja. Nah, dinamikanya tuh terlalu tinggi sampai orangnya berasa, yaudah mendingan gue sebelah kiri aja lah. Informal. Contoh yang lebih kreatif, bikin agensi aja. Yang lebih enak. Gue cuma tukar gue punya waktu, gue punya OPEX lean. Which is gue kayak lu bilang ya, gue bukan berarti memberikan antagonis ke yang orang-orang yang OPEX-nya lean. Tapi alhasil yang kalau punya poin, tenaga kerjanya kan gak keserap banyak cuy. Oke. Tapi ada hubungannya gak sama buruh-buruh juga pada live di TikTok dengan sebagiannya atau mungkin minoritasnya adalah mereka ngerti public speaking, mereka nyapa-nyapa, ada yang lagi packing-packing. Nah, kan sering kita ketemu tuh. Itu menurut gue irisannya. Lu kalau bisa dapat mediannya itu, irisannya antara itu dua dunia, menurut gue itu baru kita bisa maju. Yes. Jadi ada daya tarik kayak, mohon maaf ya, mungkin, tapi kalau lo benarkan ya monggo pilihan. Tapi kayak mindset-nya tuh udah kayak, gua buruh, betul. Ayo, pemerintah juga harus mikirin gua, betul, setuju, sepakat. Masalah gajinya apa segala macamnya. Makanya kalau nggak mereka setiap tahun nggak turun ke jalan kan, logikanya kan mereka juga turun ke jalan juga anyway kan. Nggak apa-apa, ayo kita bantu gitu, support. Tapi maksud gua kayak dirinya gimana caranya naikin mindset bahwa kayak gua duduk, tanda kutip ya, gua nggak lagi maksain semua orang. Daripada gue cuma diem nggak ada yang tahu, mendingan minimal gue taruh tuh handphone biar orang nontonin gua. Nggak tahu lah, ntar dia pikirannya monetize. Alhamdulillah kalau bisa mikir ke sana kan. Ada cuan di sini, lempar paus, lempar apa misal gitu kan. Atau minimal dia kan dapat personal brand, bro. Ya itu balik lagi ke poin gue yang awal-awal terhadap Ferrari, cuy. Orang lihat handphone itu sesuatu yang konsumtif. Tapi buat orang yang mungkin otaknya konsep, ini harus produktif nih. Gue udah buang ini harga 5 juta contohnya. Might as well gue bikin ini jadi sesuatu yang produktif deh. Bisa gue balik modal gitu kan. Nah, saat orang itu ngeliat pengeluaran itu investasi, itu menurut gue hidupnya berubah. SOP perusahaan dong ya. Semua buruh harus pakai handphone dan rekam jadi live. Terus perusahaannya agensi kan? bukan pada karya kan? Lagi-lagi masih ada satu impian gue untuk bikin kampus sama nih orang. Karena nih orang, aduh, di atas rata-rata nih. Ini cindo-cindo yang harus kita eksploitasi otaknya guys. Setuju nggak? Lagi-lagi gue, nambahin database ini kalau ini permintaannya 10.000 bro. Gue langsung ngadep ke Menteri Pendidikan.
Langsung tuh. Keluarkan izin saya. Oke. Serem ya. Universitas langsung ya. Gue ngadep langsung. Enggak, maksudnya buat kebaikan bersama, buat Indonesia biar lebih tumbuh kok. Gue cuma pengen punya mimpi aja. Bukan berarti kampus yang sekarang ini adalah nggak bagus. Enggak, gue pengen menjadi satu alternatif. Kan nggak ada salahnya juga kan kita bersaing dengan sehat gitu kan. Itu gue pengen garis bawain nih. Nggak banyak orang ngomong itu alternatif sih. Iya. Banyak orang tuh berasa kompetitor cuy. Karena rezeki sudah ditanggung Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gak banyak loh orang berani ngomong alternatif loh. Kan hanya Nikita Willy yang bisa ketukar putrinya. Ada kan dulu namanya apa sih? Putri yang ditukar kan? Nikita Willy bukan sih? Apa Nikita Mirzani? Nikita Willy kan? Maaf ya kalau salah ya. Hanya Nikita Willy. Putri yang ditukar. Tapi kalau rezeki tidak bisa ditukar. Menurut gue luar biasa sih. Lu berani ngomong itu alternatif sih. Emang alternatif emang gimana? Iya. Banyak orang berasa kan kompetitor. Oh paham. Iya. Paham. Dan gue pengen kalian yang pengen dengerin ini dan pengen berkecimpung juga, jangan saya akan kayak bikin lu punya api padam ya. Justru gue harapin apinya kita tuh nular ke mereka juga kerjain cuy. Itu gue percaya betul kalau di sektor ekonomi industri itu bisa naik kalau bareng-bareng. Gue ingat satu cerita, bisa jadikan pepatah juga monggo, yaitu dari Pak Budi Isman. Salah satu guru gue yang di bidang operation management bisnis lah. Pak Budi Isman pernah ngomong, beliau waktu itu CEO grupnya Coca-Cola Indonesia bro. Top tuh beliau. Jadi waktu itu Pak Budi bilang bahwa justru, mungkin ini bahasa gue ya Pak Budi ya, izin ya, ini bahasa gue yang bahasa tongkrongannya lah, akhirnya gue coba transfer seperti ini narasinya. Gue justru salah satu orang yang sedih ketika Pepsi, Bicola, tanda kutip lah, yang sejenisnya pulang kampung lah. Gue bilang mungkin keterbatasan ilmu gue saat itu kan, ya wajar lah ya, mungkin gue belum kayak beliau gitu. Lah kan justru kan bagus dong, lu monopoli. Kenapa lu sedih ketika Pepsi, Bicola dan lain sebagainya mundur gitu dari Indonesia misal? Lah enggak lah. Bahasa yang gue tangkap gini, lu akan babak belur ngedukasi minuman karbonasi, ini minuman yang baik. Iya lagi. Ngerti gak maksud gue? Oke. Lu mau gimana pun pelintir ya soda bro. Minuman karbonasi rendah gula, saya paham itu adalah gula gitu kan. Jadi gimana mau dipelintir ya pasti akan naikin dia punya cost marketing lah. Sendirian bro. Lu ngedukasi masyarakat. Ya betul ada marketing 2.0 dengan always happiness-nya. Betul ada mungkin marketing evolution yang lainnya gitu kan, dengan menggiring opini bahwa kayaknya kurang afdol kalau Ramadan lu, Lebaran lu kalau nggak bareng sama Coca-Cola gitu kan. Itu kan beli bukan karena sodanya, tapi beli karena kebersamaannya gitu ya. Tapi tetap aja itu kan bagian dari effort kan. Kalau misalnya banyak pesaingnya, tanda kutip ya, makin gampang industrinya naik kan. Lo iya, logikanya budget misalnya dia 1 miliar setahun. Tapi kan kalau bagi 3 atau bagi 4 biar gampang hitungnya kan. Ya masing-masing itu cuma 250 juta bro. 250 juta dari Coca-Cola, 250 juta dari Pepsi, 250 juta dari Bicola, 250 juta dari Fanta misalnya, dan belum lagi Sprite apa segala macam ya. Mereka sama-sama ngegaungin bahwa kalau bahasa seakan-akan ya, minuman soda itu baik kan begitu kan. Kalau sendirian bonyok dia bro. Makanya kan ya mungkin declining tuh pendapatan revenue-nya. Mungkin ya, karena dia ngedukasi sendirian bahwa minuman soda itu baik. Maksud gue kalau industrinya rame-rame, mimpinya Agus misalnya gue pengen punya kampus dan seterusnya gitu kan, coba dimasukin ke silabus, coba dimasukin ke prodi dan lain sebagainya terkait masuk dosennya enggak benahin mindset. Cuan, kaya. Makanya kan konten gue kemarin sempat dibully juga tuh. Oke. Yang mana nih? Muslim harus kaya. Nggak boleh tuh. Mancing lah. Boleh gak? Jadi coba lu jawab. Boleh. Ayo bully gue lagi. Boleh. Lu harus kaya di mata dunia gitu. Jangan mindset lu ada lu gak apa-apa miskin yang penting masuk surga gitu. Karena orang bilang katanya lu hidup ya di sana-sana aja gak apa-apa cuy. Yang penting kan keluarga lu produktif, bahagia. Nyatanya sih oknum ini istrinya susah beli skincare, anaknya sekolahnya pas-pasan. Gue mainin peran antagonisnya nih. Kenapa lo jadi lebih Islam dibanding gue? Istri bilang ya gak apa-apa kan, katanya ya udahlah hidup kayak di sini-sini aja, kenapa sih kita harus mimpi segede lu Der? Nyatanya banyak istri yang gak begitu. Gue juga pengen punya istri yang begitu. Kamu gak usah kerja, kamu rebahan aja sayang. Alhamdulillah aku punya bini begitu. Belum lagi ngomongin tentang hidup realistis. Katanya Agus mau punya statement terkait Theoderik yang hidup realistis. Realistis yang mana? Hidup realistis aja bro. Susah kalau orang tua gak kaya gak akan kaya. Orang tua gak kaya? Iya. Theoderik ngomong begitu kan. Theoderik kadang ngomong orang tua gak kaya. Bukan, maksudnya kayak
lu nggak akan bisa sukses kalau bro, sorry ya bro ya kalau salah ya bro. Dia dengerin sampai sekarang. Gue nyebutin aja, gue mah padanya aja. Tapi bagus, maksudnya kontennya tuh yang realistis menurut gue ada sisi bagusnya. Oke. Tapi mungkin ada sisinya kayak, realistis. Maksudnya kayak seakan-akan, bro ini kita debat sehat aja, nggak apa-apa kan versi gue, versi lu kan lu bisa counter aja. Intinya realistis. Ada statement yang mereka startnya dengan yang berbeda. Betul, gue setuju. Orang tua lu privilege sama perintis sama pewaris. Nggak bisa. Iya memang ada yang nggak bisanya. Tapi bukan berarti akhirnya jadi ditelan mentah-mentah bahwa realistis kalau orang tua lu nggak kaya pasti miskin lu nya. Nah, lu coba ngomong. Gue bedah nih ya. Coba. Gue nggak bisa. Ini bukan kata Theodorik sepenuhnya ya. Tapi yang gue tangkap. Gue nggak bisa klaim gue dapet ini dari mana. Gue lupa. Kalau nggak salah Andreessen Horowitz. Basically itu dia klaim tuh ada 4 tipe privilege. Oke. Privilege pertama tuh blind privilege. Lu buta. Kayak lu hoki aja gitu. Lu dapat privilege tersebut. Banyak teman-teman gue begitu. Ya kan? Ada. Hoki aja gitu kan. Ya. Tipe kedua yang semua orang tuh bisa. Motion privilege. Lu gerak terus, lu tekan terus, pasti bakal ada breakthrough. Ada. Tipe ketiga ada spot privilege. Karena lu ada di industri itu, lu jadi tahu nih. Ini kayaknya bakal ada tren ini nih. Gue ngikut lah. Ya ada. Karena lu saking teguhnya nih. Saking lu bener tekun banget di tipe privilege kedua. Lu dapat privilege ketiga. Oke. Tipe keempat yang gak banyak semua orang yang bisa. Magnetic privilege. Lu udah jadi magnetnya. Karena lu udah tekun banget di sana. Lu tahu spotting privilege-nya. Jadinya orang-orang nyarinya Derry dibandingkan Agus. Karena lu unik. Oh Derry ada kasih solusi. Punya kasih umroh segala macam. Gue nyari Derry aja. Oke. Kalau misalkan gue ke Agus punya apa? Nah jadi ke poinnya terhadap tadi plek-plek bahwa realistis saja di dalam konteks yang ke blind privilege ya iya harus realistis cuy. Karena emang lu mungkin nggak punya privilege itu gitu. Tapi jangan sampai lu itu ke distorsi, lu nggak bisa punya privilege yang lain. Nah itu menurut gue jangan sampai nih penyampaiannya ke sana. Kalau di konteks ke buku itu dulu tuh gue juga sempet pas lagi remaja juga agak remaja lagi pas lagi forming di 20-an juga berasa ada 2 buku yang agak aneh gitu. Satu The Magic of Thinking Big gitu. Kayak dikasih tahu kenapa thinking big itu bagus buat lu gitu. Mimpi gratis, salahnya di mana? Justru lu harus punya mimpi yang gede buat lu jatuh at least di bintang-bintang. Dilawan sama kalau nggak salah itu namanya itu Small is the New Big. Bahwa lu nggak usah gede-gede, lu kecil aja juga oke gitu loh. Itu juga lebih sehat buat lu punya mindset, lu punya produktivitas segala macam gitu loh. Jadi emang umum banget sih ada 2 antitesis itu sih. Oke. Dan gue setuju juga realistis dan lain sebagainya untuk konten kreator tersebut ya. Ya sebut saja lah. Maksudnya di sini gue mau ngambil dari sisi apresiasinya bahkan. Theodorik ya. Maksudnya ternyata ada video yang lainnya juga. Nah ini gue pengen objektif nih buat teman-teman juga jangan langsung reaktif. Ya nggak harus dia sih, siapapun itulah tentang nemuin satu konten secara umum ya. Jangan lu telan mentah-mentah, lu cek dulu. Siapa tahu mungkin pas bagian ini dia memang ngerucutin ke sini. Iya paham. Pas konteksnya kan. Yes. Itu juga teman-teman juga bijak juga nih sebagai audiens. Dari sisi yang sini bisa jadi dia bahas dari angle yang berbeda. Ternyata ada juga konten-konten dia ternyata ya bukan. Kalau yang gue tangkap adalah bukan juga lu telan mentah-mentah, diem aja perihal realistis apa segala macamnya. Tapi yang lagi gue kerucutkan adalah tentang yang spesifikasi mengenai kayak seakan-akan diterimanya khawatir pembenaran buat orang-orang yang menganggap bahwa iya bener ya udahlah realistis aja lah, iya bener ya orang tua gue nggak kaya, berarti aku udah pasti miskin, kayak gitu loh. Tapi itu bagus tuh yang keempat, yang pertama justru, lu terima mentah-mentah udah, gue nggak punya blind privilege. Tapi dia saatnya gue fokus ke keduanya, motion privilege. Lu tempa terus jam terbang lu. Nah itu kan maksud gue kan. Iya. Terus ketiga lu spotting privilege sampai akhirnya lu jadi magnetic. Oh itu staging ya? Staging. Oh. Ya contoh lah buat vlog-vlog lah. Contoh gue lahir di keluarga mana. Itu kan blind. Buta ya kan. Iya. Kita hoki aja di universe ini benar kita keluar gitu kan. Ya berarti memang harus naik kan. Harus ke stage berikutnya kan. Benar. Nah itu. Kalau misal gue yang motion privilege adalah gue tempa, gue punya keterampilan untuk foto. Mendadak entah gimana caranya American Express jadikan gue American Express ambassador. Padahal gue orang Indo ngefotoin beauty of Indonesian tapi bisa American Express lihat. Pure luck-nya dari gue tempa terus aja kan, gue punya keterampilan kan. Terus kita ngomongin spotting privilege. Gue berasa unik nih di Instagram 2011 dikatain
TikTok 2019 dikatain. Digital product juga dikatain 2024 nih. Gue ngeliat ada suatu kesamaan, makanya jadi spotting privilege. Terakhir yang magnetic gitu loh. Contoh ngomong apa nih Der? Lu sebenarnya kan banyak yang Agus-Agus lainnya nih. Iya. Tapi entah gimana caranya dari sekian banyak aktivitasnya gue, akhirnya gue jadi karakter yang lu berasa yaudah gue ngobrol sama si Agus lagi deh gitu. Yes, itu dia. Makanya kalau lu mau belajar langsung sama Agus, banyak tuh gue taruh di deskripsi. Bisa. Dia punya, mungkin kalau berangkat dari B2B ya, maksudnya gue sama lu nih, kenapa lu juga harus bikin digital product, tapi kalau nggak ngerti caranya lu belajar. Lu kan punya satu kelas atau video learning tentang gimana cara memulai untuk lu punya digital product kan. Yep. Nah, dan lain sebagainya, mungkin productivity atau mungkin self improvement apa segala macamnya, lu cek aja di bawah. Ya kan lumayan juga kan, gua ada 50% di situ untuk menjadi afiliator. Langsung aja. Tapi itu unik sih, maksudnya realistis itu sih. Maksudnya antitesis yang udah lama terjadi masih dibawa juga ke sini gitu. Iya. Ya gue pengen bener-bener minimal kalau kita lihat dari industri atau sektor yang formal, mungkin tanda kutip lagi susah mencari pekerjaan atau mungkin baru kena PHK. Nah coba deh lu lihat, lu melek dari sektor yang informal. Kalau ngerti caranya lu belajarin dulu. Dia punya kelas juga banyak apa segala macam, sehingga jadi sembari lu memang mindsetnya misalnya orientasinya adalah gua pekerja sampai mati. Tapi kalau belum dapat, buat yang belum dapat aja ya. Atau mungkin lu pengen coba naik, pindah gaji apa segala macamnya. Nah lu cobain dulu, kan dapur harus ngebul bro. Gua kasih sesuatu konkret deh. Lu pada sekarang ke yang namanya lnk.id itu kan gratis. lynk.id, link.id, oke. Link.id gratis kan. Lu sign up, terus lu register, klik add new blog, klik add new affiliate, masukin ke produknya dari Ansya. Coba lu jualan di 30 hari, challenge diri lu gimana cara lu jualan produknya dari Ansya. Itu dulu ya. Itu konkret banget cuy. 30 hari ya tes. Tapi gue yakin hanya 0,0001% yang ngerjain. Iya mau mulai. Berarti harus dipaketin kali, mungkin mereka nggak ngerti mulainya kali ya. Belajar yang lain gimana cara bikin konten, bener nggak? Bisa ya. Biar nggak cuma sekedar repost story doang bro. Bisa. Dia juga belum kebangun secara personal brand. Ya kan? Pokoknya lu rangkai lah mindsetnya. Iya udah baru cek mulai harus ilmu dulu ya. Jualan. Cakep. Nanti kita update lagi ya. Siap. Kita lihat responnya ya. Kalau makin rame kita bikin aja besok kampusnya. Gue gemes bro. Gemes ya. Pengen jadi alternatif aja. Nggak harus juga nih kampusnya diramaikan. Enggak. Ya gue pengen ada keresahan pribadi lah. Terkait dalam hal sisi praktisi. Lu mulai karir berapa? Nih sebagai penutup ya. Lu mulai perkontenan, perbisnisan dari tahun berapa? Perkontenan 2020 akhir. Lu pribadi. Cuan. Mindset untuk nyari cuan nih. 2020. 5 tahun. Apa lo rasain? Pasti kan jatuh bangunnya berasa kan? Oh berasa cuy. Nah itu maksud gue. Itu share-nya tuh udah ke anak-anak mahasiswa tuh ya bener-bener yang pas lu jatuh gimana, pas lu begini gimana, nggak bisa gaji karyawan gimana. Sama cerita lu yang lu ketepu berapa? 1,9 miliar. Iya ada versi gue juga. Mau dibobol upaya segitu tuh. Ada versi gue juga. Gue bahkan se-ekstrim bahwa gue akhirnya, karena gue kan sebenarnya udah bikin, gue kan jadiin gue kreator karena gue jadiin gue studi kasus kan. Dan karena nggak ada yang peduli sama Linkit, jadi gue harus jadiin gue studi kasus kan, buat kasih tau, bisa lu kayak gini lu gitu kan. Nah abis itu kan nggak banyak yang gigit. Perkembangan tech sama OPEX kan jalan terus. Pasti. Ya kan, tapi kan pendapatannya nggak gini nih. Jadi ada gap kan. Ya jadi mau nggak mau kan gue cari revenue stream lainnya kan. Cari revenue streamnya gue sampai bikin agency. Dan pas lagi bikin agency, gue pikir kan gue punya brand ini cukup oke lah gitu kan ya. Tapi inquiry yang masuk adalah bersihin WC. Ya ampun. Bikin konten bersihin WC. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat ya, gue gak tahu yang punya brandnya nonton ini atau enggak ya. Tapi kalau misalnya nonton, thank you udah kasih gue sekian banyak juta. Tapi maksudnya hal seperti itu gitu. Kayak mungkin orang-orang tuh kagak notice kita punya dimensi ketiga kita cuy. Menurut gue itu dagingnya sih. Dimensi satu sama kedua, which is ya cuma teori doang gitu kan. Kita punya pembelajaran. Itu mungkin orang tuh udah berasa, gue tahu nih Gus. Tapi yang gue tahu tuh pengalaman lu nih. Pengalaman lu, Der. Oke, itu di mana? Lo beradu nasib seperti itu? Jakarta? Beradu nasib Jakarta lah. Di sini kan Jakarta? Jakarta, iya kan. Recently itu pas lagi buat Linkit. Gua tutup lagi deh. Udah nih tutup ya. Orang-orang yang ada di Jakarta, mengadu nasib di Jakarta, bisnis Jakarta, dan seterusnya apapun itu. Coba deh lo tuang ke mahasiswa-mahasiswa. Itu pedihnya luar biasa bro. Karena emang
kota metropolitan yang mengadu nasib di Jakarta apa segala macam ya. Maksud gue itu sih sebenarnya harapan gue. Karena gue ngerasain bahwa gimana caranya jatuh bangun, guling-gulingan, berdiri tidur lagi di Jakarta. Sebenarnya itu aja sih. Sama. Ya kan nanti kita bisa share-share lagi ya. Semoga ada satu kampus atau mungkin sebuah akademi yang memang share-share seputar bisnis yang ada di Jakarta. Nanti kita akan update kalau rame, masukin lagi form tadi, tambahin lagi aja ya. Cek aja kalau emang rame 1 juta orang, gue ngadep Kementerian Pendidikan, tolong keluarin izin saya gitu ya. Oke, siap. Bro, thank you bro. Oke, thank you. Kalau mau belajar untuk digital product atau mungkin self improvement, gimana cara bangun personal brand, apapun itu nih, ini banyak nih. Lu buka aja, lu kepoin aja, lu coba reaktif deh. Siap. Di deskripsi di bawah tuh sebenarnya ada banyak link, lu lihat judul-judulnya, lu tinggal klik, kalau cocok check out gitu ya bro. Biar bebenah, kita bantuin dapur kita kan, kesian istri kita. Kita nggak ada yang tahu, ya kan? Kita kasih solusi.